Obat menyeramkan dari penyembuh tua. Di sebuah desa kuno yang terletak di antara perbukitan dan hutan lebat, hiduplah seorang tabib bernama Elara. Terkenal karena pengetahuannya tentang tanaman herbal dan pengobatan alami. Ia mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang sakit dan terluka. Pondok kecilnya, yang dihiasi tanaman merambat dan bunga harum, menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Penduduk desa datang dari jauh, mencari kebijaksanaan dan sentuhan lembutnya. Elara adalah orang yang baik hati, dikenal karena belas kasihnya yang tak tergoyahkan. Ia sering begadang hingga larut malam, menyiapkan ramuan dan tapal, tangannya bekerja dengan cekatan sementara cahaya bulan masuk melalui jendelanya. Namun, seiring berjalannya waktu, Elara menjadi lemah, dan semangatnya yang dulu bersemangat mulai memudar. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, ia dapat merasakan beban waktu yang menekannya. Pada suatu malam yang menentukan, setelah seharian penuh penyembuhan, Elara menyerah pada penyakitnya dan meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Penduduk desa berduka atas meninggalnya tabib yang mereka cintai. Tetapi warisannya tidak berakhir dengan kematiannya. Tanpa sepengetahuan penduduk desa, arwah Elara masih ada, tertarik ke tempat yang selama ini disebutnya sebagai rumah. Saat jam menunjukkan tengah malam, cahaya lembut menyelimuti pondok. Udara berkilauan dengan cahaya halus, dan dari kedalaman bayangan, penampakan Elara muncul. Mengenakan gaun panjang yang tampak ditenun dari sinar bulan, arwahnya meluncur ke seluruh desa, mencari mereka yang membutuhkan. Setiap malam, penampakan tabib tua itu akan mengunjungi rumah-rumah orang sakit dan menderita. Dengan sentuhan lembut, ia akan menenangkan alis yang memerah, membisikkan kata-kata penghiburan, dan menuntun jiwa-jiwa yang hilang kembali ke kesehatan. Penduduk desa mulai berbicara tentang tabib misterius yang muncul dalam mimpi mereka. Meninggalkan obat-obatan dan ramuan penyembuh di meja nakas mereka. Kabar itu menyebar dengan cepat. Dan segera penduduk desa mulai meninggalkan persembahan di pondok Elara sebagai tanda terima kasih atas kebaikan yang terus ia berikan kepada mereka. Bunga-bunga segar, karangan bunga anyaman, dan pernak-pernik kecil menghiasi pintu rumahnya sebagai bukti cinta dan rasa hormat mereka padanya. Seiring bergantinya musim, desa pun ikut berganti. Dengan roh Elara yang mengawasi mereka, penyakit yang pernah menjangkiti masyarakat mulai berkurang. Penduduk desa tumbuh subur, hati mereka dipenuhi harapan dan rasa terima kasih kepada tabib yang belum benar-benar meninggalkan mereka. Namun seiring berlalunya waktu, penduduk desa menjadi puas diri. Mereka mulai menerima begitu saja karunia yang diberikan oleh roh tabib tua itu. Bisikan tentang penampakannya memudar menjadi cerita rakyat, dan persembahan pun berkurang. Merasakan perubahan itu, roh Elara merasakan sedikit kesedihan. Pada suatu malam badai, penduduk desa terbangun dan mendapati rumah mereka diselimuti kegelapan. Kabut tebal menyelimuti desa, dan keheningan yang mencekam menyelimuti negeri itu. Saat itulah mereka menyadari bahwa tabib tua itu tidak meninggalkan mereka, tetapi malah menunggu mereka mengingat ikatan yang pernah mereka jalin. Di tengah kabut, muncul cahaya lembut yang familiar. Penampakan Elara muncul di hadapan mereka, kehadirannya menenangkan sekaligus memerintah. Dengan suara yang bergema seperti angin sepoi-sepoi, ia berkata, "Aku selalu ada di sini, mengawasi kalian. Namun, kalian harus menghargai karunia penyembuhan, bukan hanya di saat dibutuhkan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan kalian sehari-hari." Penduduk desa, yang dipenuhi penyesalan, berlutut di hadapannya. Mereka berjanji untuk menghargai pengetahuan tentang penyembuhan, untuk saling berbagi, dan untuk menghormati roh penyembuh yang telah memberi mereka begitu banyak. Saat mereka mengucapkan ikrar, kabut mulai terangkat, dan kehangatan roh Elara menyelimuti mereka sekali lagi. Sejak hari itu, penduduk desa memeluk ajaran penyembuh tua itu. Mereka belajar untuk menanam tanaman obat mereka sendiri, untuk saling peduli, dan untuk mewariskan kebijaksanaan pengobatan alami. Dan setiap malam, saat mereka memejamkan mata, mereka merasakan kehadiran Elara yang menenangkan, sang tabib tua, yang menuntun mereka melewati kegelapan dan menuju cahaya fajar baru. Di hati penduduk desa, Elara akan selalu ada, roh pelindung, penyembuh jiwa dan raga, yang cintanya melampaui batas hidup dan mati. Berikut ini beberapa kisah nyata yang terinspirasi dari narasi, penampakan sang tabib tua. Pertemuan 1, pengunjung malam. Di sebuah kota kecil di pedesaan, seorang ibu muda bernama Clara panik ketika putrinya jatuh sakit karena demam tinggi. Saat itu sudah larut malam, dan klinik setempat tutup.
putus asa, dia berdoa memohon pertolongan. Saat dia duduk di samping tempat tidur putrinya, dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba di udara. Saat itu, dia melihat cahaya lembut di sudut ruangan, yang membuatnya heran. Seorang wanita tua muncul, mengenakan gaun putih yang berkibar. Wanita itu tersenyum hangat dan mendekati anak itu, meletakkan tangan dingin di dahinya. Clara merasakan gelombang ketenangan membasahi dirinya. Penampakan itu membisikkan kata-kata yang menenangkan, dan Clara merasakan kedamaian yang luar biasa. Ketika cahaya itu memudar, Clara menemukan sekantong kecil ramuan herbal di meja samping tempat tidur. Keesokan paginya, demam putrinya telah turun, dan dia dalam perjalanan menuju pemulihan. Clara kemudian mengetahui bahwa wanita tua itu dikenal di desa sebagai tabib yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Clara percaya bahwa itu adalah roh tabib tua itu, yang mengawasi mereka di saat mereka membutuhkan. Pertemuan 2, Taman Sang Tabib. Di desa lain, seorang lelaki tua bernama Thomas telah mengabdikan hidupnya untuk berkebun dan pengobatan herbal. Ia telah belajar dari tabib tua, Elara, sebelum ia meninggal. Suatu malam musim panas, saat ia merawat tamannya, ia merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Saat menoleh, ia melihat sosok berkilauan yang menyerupai Elara, rohnya bersinar lembut di senja hari. "Ingatlah tanaman yang kau sayangi," katanya, suaranya seperti angin sepoi-sepoi. Tanaman itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, tetapi hanya jika dibagikan kepada orang lain. Terinspirasi oleh pertemuan itu, Thomas mulai menyelenggarakan lokakarya di desa, mengajarkan orang lain tentang khasiat penyembuhan dari tanaman herbal yang ia tanam. Komunitas itu berkembang pesat saat orang-orang belajar untuk menanam kebun mereka sendiri dan saling membantu dengan pengobatan alami. Thomas merasakan roh Elara membimbingnya, dan taman itu menjadi tempat perlindungan untuk penyembuhan dan hubungan. Pertemuan 3, Mimpi Penyembuhan. Seorang wanita muda bernama Mia telah menderita sakit kronis selama bertahun-tahun. Ia telah mencoba berbagai macam pengobatan namun tidak banyak berhasil. Suatu malam, ia bermimpi indah di mana ia menemukan dirinya berada di padang rumput hijau yang subur. Di tengahnya berdiri seorang wanita tua dengan mata yang ramah dan senyum yang hangat, Elara. Penyembuh itu berbicara dengan lembut, "Kamu harus mencari keseimbangan dalam dirimu sendiri. Percayalah pada alam dan pengobatan di sekitarmu." Ketika Mia terbangun, ia merasakan harapan yang sudah lama tidak ia alami. Terinspirasi oleh mimpinya, ia mulai meneliti pengobatan herbal dan praktik holistik. Mia menemukan seorang herbalis lokal yang membimbingnya dalam membuat regimen teh dan ramuan yang dipersonalisasi. Seiring berjalannya waktu, ia merasakan kelegaan yang signifikan dari rasa sakitnya. Mia sering berbicara tentang pertemuan mimpinya, memuji Elara karena telah membantunya menemukan jalan menuju penyembuhan. Pertemuan 4. Persembahan rasa syukur di sebuah desa pesisir kecil, sekelompok nelayan menghadapi badai dahsyat yang telah merusak perahu mereka dan membuat mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengenang kisah Elara, penduduk desa berkumpul bersama untuk membuat karangan bunga dan rempah-rempah yang indah sebagai persembahan bagi rohnya. Malam itu, mereka meletakkan karangan bunga di pondok tabib tua itu dan berdoa memohon petunjuk. Keesokan paginya, seorang asing datang ke desa itu, menawarkan bantuan untuk memperbaiki perahu. Ia bekerja tanpa lelah bersama para nelayan, dan tak lama kemudian perahu mereka kembali layak melaut. Saat penduduk desa mengucapkan terima kasih kepada orang asing itu, mereka melihat kemiripan dengan Elara, senyum hangat, dan sikap lembut yang sama. Ketika mereka bertanya tentang asal-usulnya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya datang ke sini untuk membantu." Penduduk desa percaya bahwa itu adalah roh Elara, yang menjelma dalam bentuk baru untuk membantu mereka di saat mereka membutuhkan. Pertemuan kelima, Warisan Penyembuhan. Bertahun-tahun kemudian, di desa yang sama, seorang gadis muda bernama Lila menemukan sebuah buku tua di loteng rumah neneknya. Buku itu berisi catatan dan pengobatan dari Elara, tabib tua itu. Terpesona, Lila mulai mempelajari buku tersebut. Mempelajari tentang khasiat penyembuhan berbagai tanaman. Suatu malam, saat mempraktikkan pengobatan herbalnya, ia merasakan kehadiran yang menenangkan di sampingnya. Udara dipenuhi aroma lavender. Saat penduduk desa mengucapkan terima kasih kepada orang asing itu, mereka melihat kemiripan dengan Elara, senyum hangat, dan sikap lembut yang sama. Ketika mereka bertanya tentang asal-usulnya, ia hanya tersenyum dan berkata,
Saya datang ke sini untuk membantu. Penduduk desa percaya bahwa itu adalah roh Elara yang menjelma dalam bentuk baru untuk membantu mereka di saat mereka membutuhkan. Pertemuan kelima, warisan penyembuhan. Bertahun-tahun kemudian, di desa yang sama, seorang gadis muda bernama Lila menemukan sebuah buku tua di loteng rumah neneknya. Buku itu berisi catatan dan pengobatan dari Elara, tabib tua itu. Terpesona, Lila mulai mempelajari buku tersebut. Mempelajari tentang khasiat penyembuhan berbagai tanaman. Suatu malam, saat mempraktikkan pengobatan herbalnya, ia merasakan kehadiran yang menenangkan di sampingnya. Udara dipenuhi aroma lavender, dan ia mendengar suara lembut yang menyemangatinya untuk melanjutkan studinya. Terinspirasi, Lila memutuskan untuk menjadi penyembuh, mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain. Seperti yang telah dilakukan Elara. Perjalanan penyembuhan Lila menyatukan desa, menghidupkan kembali tradisi pengobatan herbal, dan menumbuhkan rasa kebersamaan yang mendalam. Semangat penyembuh lama tetap hidup dalam dirinya, sebagai bukti warisan kasih sayang dan kepedulian yang abadi.